kita saling toleransi, tidak pandang agama apapun, saling menghargai. Jadi memandang semua itu sama karena memang semua berasal dari Tuhan dan itu pun wajib untuk kita hargai semua. Saling mendukung, saling menghormati, intinya menjalin kerukunan umat beragama. Hubungannya dengan Tuhan. Jadi bukan hanya rumah tangga yang diberkati, tetapi juga pekerjaan, kesehatan. الثاني يعظ فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا. Masyarakat Jombang yang terdiri dari 20 wilayah kecamatan mempunyai keragaman agama dan bahkan ada yang masih menganut kepercayaan. Kerukunan umat beragama itu adalah satu bentuk kesatuan di mana antara intern sendiri menjaga kerukunan
dan eksternnya antar pemeluk agama itu sendiri saling menghargai. Jadi memandang semua itu sama karena memang semua berasal dari Tuhan, dan itu pun wajib untuk kita hargai semua. Tambahkan di kerukunan umat beragama yang kental di dusun ini, contoh ya, kalau ada di depan kami itu ada orang meninggal pas kami kebaktian ini, kami tunda kebaktian kami alihkan sore untuk penghormatan raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya kami ini kan orang Muslim ini kan kepada kami dari Muslim, tapi tidak, karena kami dia tahu saya sendiri tokoh Kristen, mereka datang ke rumah kami. Bahkan satu rumah ini berbeda agama ini banyak sih. Berbeda agama, ada yang Hindu, ada yang bahkan orang tuanya Hindu, terus anaknya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ini ada. Jadi intinya kalau dirumuskan bahwa rukun dari semuanya, bahkan kalau satu sama lain ini ada yang meninggal dunia, ini tidak pandang bulu, tidak memilih-milih atau tidak membeda-bedakan, bahkan semuanya menghormati, semuanya bertakziah menghormati sampai selesai acara pemakaman tersebut. Saling berbagi mengenai mungkin saling berbagi tentang apa yang ada di dalam ajaran, mungkin untuk saling mengetahui. Jadi kalau kita saling mengetahui itu akan lebih indah ketika kita sudah tahu, oh seperti ini, dan itu pun kita wajib untuk menghargai apa yang ada. Memang Tuhan sendiri atau Gusti Allah sendiri menciptakan orang ini bermacam-macam, dan bahkan perbedaan ini indah. Kita melihat perbedaan dari atau alam ini, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada gunung dan sebagainya. Ini indah karena memang sudah diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya, keuntungannya banyak sekali. Ya, kita kekompakan dalam kehidupan ini, bersosialisasi, ya, hablum minanas, kita ini hablum minanasnya sangat kuat, dan keuntungan yang diperoleh banyak sekali dari kita saling menjalin, karena di sini ada satu genetik dari satu keturunan, dari satu keturunan masyarakat ini, mbah kita dulu, nenek kita dulu itu satu keturunan, sehingga yang mendasari kita bisa rukun seperti itu, tidak saling satu sama lain, ini saudara. Saudara bukan saudara, tapi saudara sungguh, saudara. Ada yang pernah sepupu, ada pernah yang keponakan dan seterusnya, ada yang pernah itu cucu dan sebagainya. Ini. Jadi kami itu nggak memandang agama mereka itu apa, tapi merupakan satu kesatuan bahwa kami itu di sini ingin damai, hidup bersama-sama, jadi saling menghargai, bukan memandang agama dia apa, agama saya apa, tidak jadi masalah berbeda agama itu. Jadi merupakan satu kesatuan bahwa untuk hidup rukun, saling menghargai. Sejak dahulu perkembangan agama yang ada di Bunupe ini berjalan dengan baik untuk perkembangan agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu, sesuai dengan adanya tempat ibadah yang ada di Dusun Peh. Sejak dikatakan tahun 60-an ini ketiga agama ini secara berdampingan berjalan
bersama-sama, dan selama itu sampai saat ini tidak pernah ada konflik tentang agama. Masing-masing agama dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan jadwalnya masing-masing, berjalan dengan baik. Kalau dulu itu sebelum jadi pura itu kan masih sanggar ya. Sanggar itu dulu masih berupa bangunan bambu itu, rumah bambu. Tapi itu pun dulu bekasnya kandang kerbau itu dulu. Ya, waktu sekitar tahun 70 berapa itu ya. Saya masih kecil waktu itu. Ada di barat sana dulu. Ya masih sanggar itu. Di sana terus kan umat ini pengen mendirikan bangunan sendiri dan milik bersama. Kalau yang pertama itu masih sanggar itu milik pribadi, maksudnya tanahnya itu masih tanah pribadi ya. Nah, terus dari situ warga itu pengen memiliki tanah sendiri, jadi warga berusaha menggali dana dari masing-masing umat itu, mengumpulkan dana untuk membeli tanah yang sekarang didirikan pura itu pun dari berbagai warga itu ada yang jual perhiasan dan ada yang jual ternak dulu itu seperti itu. Tujuan dari masing-masing agama itu seperti apa yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi untuk agama Islam di sini ada 6 mushola, 1 masjid. Ini yang sekian luasnya ngepek, terisi 6 mushola, 1 masjid. Lalu untuk gereja pun demikian, ada 2 gereja. Lalu untuk pura itu ada 1 pura. Jadi masing-masing dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga meskipun berbeda agamanya, warga ngepes satu dengan yang lain sejak dulu. Jadi meskipun tidak ada paguyuban sejak dulu, ini sudah terjalin dengan baik, karena bisa dikatakan di Ngepek ini keguyubannya diikat oleh kekeluargaan, satu kerabat keluarga, demikian keluarga besar. Ngepek ini masih erat. Tentang paguyuban Budi Luhur, ini sebenarnya hanya merupakan wadah saja. Jadi meskipun tidak ada paguyuban, itu sudah guyup penduduk di Ngepek ini. Jadi di sini hanya wadah secara formalitas. Di sini supaya nampak lebih tegas bagaimana sikap kita, sikap penduduk Ngepek ini yang rukun ini bisa nampak di luar, sehingga dibentuklah paguyuban Budi Luhur yang disingkat dengan PBL. Jadi sejak tepatnya 13 Desember tahun 2000, dari Myanmar, konflik sektarian kembali memanas. Akibat tulisan seorang biksu kontroversial, 5 orang cedera dalam bentrokan di kota Mandalay, Rabu dini hari waktu setempat. Warga Indonesia di mana bertambah tinggal masih menimbulkan konflik agama, berarti tidak memahami tentang Pancasila.
itulah bagi para muda-mudi harapan bangsa bagaimana bisa membentengi Pancasila supaya radikalisme yang timbul di Indonesia ini bisa kita kikis. Sebab timbulnya radikalisme ini karena tidak memahami tentang Pancasila atau pemahaman terhadap agama ini dianggapnya kalau tidak seagama, ya, tidak sepaham, ini dianggap kafir gitu aja, kafir. Ya. Jadi kalau kita memahami kebinekaan kita, keberbedaan kita, bermacam-macam agama, ini biarlah tumbuh dengan baik, kita pahami dengan baik, kita laksanakan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita dengan baik, maka radikalisme ini akan tidak laku lah. Iya, saling itu menghormati, ya. Saling toleransi, menghormati, saling tolong menolong, saling ta'awun, ya, ta'awun yang tolong menolong, dan itu yang sangat pokok dalam kehidupan. Agama kami itu ada Trihita Karana, yang artinya itu 3 keharmonisan. Satu adalah keharmonisan manusia dengan penciptanya. Yang kedua, keharmonisan manusia dengan sesamanya, makhluk sosial, dan keharmonisan manusia dengan lingkungan, ya, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan dan sebagainya. Ya, saling menghormati itu yang utama. Ya, saling menghargai dan saling